iku sok bergerak karena gambaran piro? Wis jawab dhewe kok. Nek kon gambaranmu sih tok nggak pernah ada. Saiki ngene, 20 tahun yang lalu awakmu iku apa ono? Saiki ketok gak? Ya gak ono. Umurmu piro saiki, nak umurmu 50 ngono kira-kira umur 10 20 tahun wingi nang ndi saiki? Ya di dalam dirimu loh. Nah, semestinya yang belum terjadi juga di mana? Ya di dalam dirimu. Makanya kita punya hari itu cuma 3. Kemarin, sekarang, dan besok. Hari sing 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu ku hari milik jagat iki lho. Hari kita itu kemarin, sekarang, dan besok. Nah, karena berlalu disebut kemarin, belum akan datang itu disebut besok. Sampai berapapun di metode itu seperti kita berdiri di atas cermin. Hanya yang kamu hadapi ini yang kemarin, yang di depan atau yang di belakang ini. Jadi ngono. Ini ilmu hakikat. Nanti kehidupanmu itu cuma ada di hari ini. Kemarin kita ngaji di sini kumpul, sekarang berada di mana? Di dalam ruang kameramu ini. Ini laptopmu ini. HP-mu ini, yang sekarang ini, yang ditampilkan yang sekarang ini. Sama dengan yang besok. Makanya konsep ngerti sadurunge winara kudu netepi. Ora iso digoleki karo topo poso lan zikir, tapi netepi. Aku lah ngomong, coba kowe netepi. 1 jam dari sekarang ini aku harus mandi. Saiki jam piro? Umpama jam 2, jam 3 aku kudu adus, kon kudu netepi. Nek kon yo adus berarti kon ngerti sadurunge winara, sak jam sadurunge terjadi. Iku latihane. Titen. Tapi nek kon kian nanti tidak akan terjadi. Sampai dia tahu kematian karena niteni wong-wong sing mati-mati dina iki tanggal sampe ini dina sampe. Cuman begitu aja, kenapa kalian sulit? Makanya aku ngomong, benarkah kau ahli surga? Narasumber dari mana kau mengatakan ahli surga? Yang ada cuman kesadaranmu di sini. Kau bisa dikatakan ahli surga karena mengumpulkan biodata yang berdurasi surga. Tanpa itu nggak bisa. Coba nang YouTube, nang Google, kon ketik Gusanton umpama. Yang berdurasi tampak semuanya, bahkan dia menyimpan memorinya apa? Gusanton nggak ada. Tapi coba nang HP-mu itu kon durasi no film-film dia, apa film blue. Ini kalau dibuka dia berdurasi apa? Nah, kalau kau menyatakan kau ahli surga, input yang masuk apa? Di dalam dirimu. Kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Nah, di lalanang udah jerumu banyak keluar. Input yang masuk bukan input surga. Kita diberikan input masuk. Nabi Adam itu bapak yang memang dulu diciptakan di surga toh. Omahe gini. Nah, anak putune dolan mesti balik nang swarga. Iku jelas. Kemudian kenapa kok ada manusia kesasar nang neraka? Dan ada apa dengan dirinya? Karena jadi tidak adil Allah kalau menciptakan manusia itu ada yang ahli neraka. Semuanya diciptakan surga sesuai fitrah. Anak ada. Anakku itu nang kene, omahku kene. Dolano nang dijadi insinyur, dolino apa mulihe nang kene. Mbah-mbah awake dhewe iku surga. Dolino nang donya kaya apa mulihe mesti surga.
Dadi kok nek mlebu neraka iku kenapa? Tak takoni kuwi. Jarine Ketut Rondo. Salah memasukkan input. Lah, kuwi kesasar. Rusak teko pikiranmu tok campur karo atimu. Rusak. Sik tak takoni. Kok niku sesuk iso mangan gak sih? Sesuk iki. Bisa. Lah ya wis. Nyatane kan sesuk entenono nek iso mangan gak? Nggih. Loh. Semudah itu loh asline menungso iku. Yakin nak bahwa sesuk iso mangan. Gobloke lho kok iso gak iso mangan lho kenapa? Lho piye to? Allah itu dadi gak adil. Nek menganiaya mbak, Allah kan mengatakan, coba pahami tafsir ini. Sesungguhnya aku tak pernah menganiaya hamba-hambaku, tetapi hambaku sendirilah yang menganiaya dirinya sendiri. Jelas toh. Jadi Allah itu nulungno menungso kabeh iku swarga ta. Nah, nek mlebu neraka iku ana apa? Ma'asubakai wa minallah. Nah itu kebaikan itu teko Gusti Allah. Wa ma'asubaku min nafsika. Kalau keburukan datangnya dari manusianya sendiri, jadi mulai menungsane dhewe sing duwe hawa nafsu gak. Mongko awakmu iku duwe hawa nafsu. Harus tok kendhalikno. Nah, Allah memberi batas kesimpulan. Sesungguhnya aku tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Segala sesuatu sing melampaui batas ikulah sing jerumusno manusia. Nek kon wajar-wajar ae sing tetep swarga. Karena manusia punya tendensi kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman. Selalu mencari surga itu karena di dalam surga itulah yang ada. Dikasih pilihan itu cuma dua tok manusia. Rasa mengeluh dengan rasa syukur. Tetapi senantiasa manusia mesti menggunakan rasa mengeluh. Padahal tidak pernah terbukti itu. Nggak pernah, nak wis satu rasa ini tidak terbukti, kenapa kau pakai terus? Gampang aja. Rasa itu bagaikan seonggok air yang dia akan mili nanguni suatu tempat. Umpama pikir ada tandon air yang warna jernih dengan tandon air yang asin rasanya. Lah kalau selamu mengarah nang asin isine bakmu apa? Asin. Nek mengarah nang jernih isine bakmu Jernih. Lah kenapa kita menggunakan rasa keluhan terus? Karena dia akan mencerminkan itulah kau gelar surgamu sendiri, juga kau gelar nerakamu sendiri. Kebaikan untuk dirimu sendiri dan keburukan untuk dirimu. Matas sabatilain ala matas. Kebaikan juga untuk dirimu sendiri, keburukan juga untuk dirimu sendiri. Dan kau yang mencetak itu sendiri, bukan Allah. Allah itu mengakai baku. Iki banyu sadurunge ager-ager. Kon cetak seperti ini, maka dia berbentuk ini. Kau cetak seperti ini, maka dia berbentuk ini. Kau cetak seperti piring, maka dia berbentuk piring. Begitu sawab yang diberikan oleh Allah, kau cetak, kau keluar, maka kau akan menggelar nerakamu sendiri. Kau cetak. Jadi sebetulnya kita ini manusia beralam dimensi. Kematian besok kita adalah di alam sifat kita, bukan di alam pendohiran. Jadi gak perlu repot. Sekarang kan kepengin terus sesuk nang alam barsa aku iki tersesat apa gak? Kan durung ketok. Asline wis ketok. Tekon di Gus, delok sifatmu. Hei, Allah iku adil lek ngono nyiptano. Iki lho tas kresek. Iki lho alam dunya. Iki alam dunya.
Di dalam ini alam batin, alam akhirat, awalul akhir wad dohiru wal batin. Awal akhir dohir batin. Nggih. Kok nek mati ku mengene tok sak nang alam iki. Wis. Mosok kok nang alamku, kendeng ngono ku dipertemukan alam-alam iki semesta alam. Nggih. Makane fil alami na innaka hamidum majid. Seluruh alam iki ana nang ngene kiblatmu majid. Iki disebut alam semesta, iki disebut semesta alam. Hai, fil alamin na innaka hamidum majid. Seluruh alam iki ana nang semesta alam. Wong ngaji kan kuduke kan kepengin ngerti. Ngerti hakikate sesuk ki aku ki uripe nang alam ndi? Ya nang alammu dhewe. Saiki kowe kepengin ngerti barzahmu gampang, alam kuburmu to gampang. Deloken sifat-sifatmu mulai saiki. Lewat kon iso mlebu neraka masih kon kufat Quran sekalipun nek kon gak ngerti kuwi. Sing dimaksud Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa membaca huruf, kalimat, kata? Tidak itu tok, membaca karakter sifatmu. Itu Rasulullah. Wong ayat iku baru situk ayat iku. Apa nek sing diwaca Kanjeng Nabi? Wacanen sifat-sifatmu. Kon ngeklik iki kon ninggalno anak bojo karena ngaji nang kene iki mau ngeklik. Ngeklik supaya kon ngerti alammu. Nah di alam inilah banyak-banyak perkara-perkara sing indah-indah. Kon iso ndadekno perkara iki apik gak? Kon cuma diajari tok karo Gusti Allah. Untuk bisa menyadari bahwasanya di alam kesadaran ini kamu harus memahami dan harus dipertaruhkan semuanya. Konsepnya menuju suatu keyakinan. Jikalau kau yakin, klik, maka kalau mati kok itulah yang terjadi. Makanya orang-orang yang bertakwa tidaklah dia bersedih hati, bergembiralah dia. Dan tidaklah dia ada merasa kekhawatiran di dalamnya. Pasti karena apa? Enggak ada kekhawatiran. Seperti kon duwe omah nang kene. Kon ragu-ragu gak mlebu omah kene setiap kamar. Karena ini rumahmu. Lebih tolong hakikat diri dan hakikat surga. Kamu memikirkan surga ini kan suatu tempat. Apakah ini ada selagi saya umur 10 tahun rumah ini? Belum. Nah, belum berada di mana rumah ini? Berada pada landasan pengetahuan dan angen-angen Gus. Kemudian digelarno suatu tempat dari landasan angen-angen dan pengetahuan. Sesuk swarga neraka itu adalah suatu tempat dari landasan pemikiran dan angen-angen pengetahuan. Sudah jelas itu. Sebelum lahir suatu wujud, maka lahir suatu kondisi sifat. Sadurunge lahir dadi awakmu ngono ki berupa sangga apa? Rasa sing dimiliki sapa? Bapak ibumu, Cak. Maka bapak ibumu iki lah sing mencipta sesuatu keindahan hingga lahir anak sing jenenge awakmu iki. Inilah semesta bestari. Ada rangkaian hubungan. Dan pastikan dirimu itu la raiba fihi. Jangan sampai ada keraguan fihi di dalammu. Hudal petunjuk lil muttaqin buat orang takwa. Jangan sampai ada keraguan di. Karena letaknya dosa dan kesesatan itu letaknya di antara keraguan-keraguan. Nah, kowe nak kowe iki ngomong iki plastik iki mau kenapa kowe wedi? Karena bagian
awalun wal akhiru dhahiru wal batin. Iki teko kresek sing iki dudu kresek sing iko. Maka manusia masing-masing ku berikan surga seluas samawati wa ma fil ard, langit dan bumi. Karena duwe swargane dhewe ta. Nah, ilmu sorok, ilmu kun zikir itu hanya mengumpulkan metode sawab supaya menguatkan hatimu ainul yakin ke tingkat hakul yakin, safiatul yakin, yaitu suatu keyakinan yang sudah mantap yang tidak bisa dibelokkan lagi. Seperti jelasnya stasiun. Antara stasiun arepe nanggone Jakarta iki mesti teko Senen kuwi mesti lewat jebule nang Senen kuwi mesti kowe stasiunnya dimulai teko Pasar Turi. Anak-anak Gambir ngono mesti dimulai teko Gupeng. Wis iku tok kan ono. Dadi bingung kon. Nek stasiune arahe Semarang iku jebuse Banyuwangi. Nah, cilaka. Iku jenenge Cathuk ya. Ngono. Rute baru. Lho padha duwe relay kuwi. Serangan tuh. Serangan tuh dek. Nah, iku jenenge konsep sak rel. Kalau kita umat Islam satu rel. Wah, aku sih bingung ya, Gus. Wedi ya, Gus. Nempel kamu tenang gini. Gue kene sing gelarno. Wis ngono ae bingung sampai donge. Sampai mati sih bingung. Alhamdulillah sih jadi jamaah kene nempel kamu ten. Nunut mukti. Aku mbiyen nak ngaji nek gak jaminan swarga mo, kata gurui. Iya lho, 11 12 lah. Iki mlebu swarga gak? Ya insyaallah, Gus. Aku insyaallah, kowe insyaallah, Yai. Wah, bejat iki perkara iki. Padha insyaallah iku lha apa mengguru urusan. Nah, golek sing wis pasti ya. Nek ora pasti tuku TV kudu iso didelok iki tuku TV mung dirungokno tok e. Akeh apa tuku TV urusan iki? Nah, insyaallah murah iki. Lah aku insyaallah iki. Nek aku anu ya iku sing tak gurui sing pasti. Sesimpel itu ya. Lho, asline wong jenenge ilmu iku nek ora ngerti kowe iki. Nek wis ketok iku ya simpel. Ayo ilmu apa sing baune angel terus mari ngono nek kon ngerti simpel ae golek ono. Jangan iyalah. Kabeh ilmu iku nek wis ngerti alah. Nek kurung digoleki mbasan ketemu alah. Padahal larang iyalah ini. Padahal golek pirang puluh tahun kuwi ilmu swarga. Basan ketemu mosok Gus lho ate mosok. Kita heran nih. Boleh dibuka. Ya Allah. Begitu loh sistemnya itu. Aku gak ngerti ku koyo-koyo wangel. Oke. Saiki tak takoni. Kon biyen sik cilik durung belajar sepedaan roda loro ngono kuwi. Piye pikiran? Sing tiba, sing jungkel, engko nak ngerem ya apa? Basan wis iso ngene kok apa to pakir? Enggak. Wis saiki tak takoni. Langsung pancang. Oh, langsung pancang. Entuk bojo yo ngono mau ning rayu-rayu saiki langsung pancang. Malah kok detok. Jeneng menu Semarang Banyuwangi rutenya iki. Hah? Semarang Banyuwangi iki. Baik. Nah, iku makanya kita ini nek ngerti ilmu deh, nek gak ngerti ilmu deh, koyo-koyo sesuatu yang mendebarkan dan kesulitan kita. Tapi begitu kita lakukan, enggak. Jadi Allah itu nang surat Al-Had ayat 78 oh,
tidak kupersulit dalam beragama. Kenapa kan dipersulit kalau Gusti Allah? Karena wis dasare menungso kuwi swarga sak. Geblek awakmu iki. Sing dikongkon iku mengenal Gusti Allah. Standarte aja swarga ta lah. Kenalono Gusti Allah. Awaludin ma'rifatullah. Awale wong agama ki ngenal Gusti Allah. Ora ngenal swarga kon dadi kliru ora ngenal swarga to. Karena dirimu sudah surga. Nggih. Piye to? Nggih, nggih. Keblek kok nak gak mengenal surga nang kene wes. Saiki kok kepengin rene mau ketemu sapa sih? Gus Anton ketemu gak ketemu kon mancing nang ndi? Omahe Gus Anton surga ndelak wis. Sampai jelas nak wis tujuane nang ngene kono mesti ketemu. Kon durung ditemoni Gusti Allah mesti panggon nang Swarga. sing dipikirno iki ku Gus Anton diterima gak dilebono gak. Ini dipikirno iku lha sik durung rene ya. Nggih. Sing dipikirno iki. Wis. Iya. Ikut sampai gitu. Nggih, enggak nggih. Berjalan dengan sendirinya ya. Amin. Tak goleki warege rasane. Nggih, nggih monggo. Amin, amin. Ayo tak takon. Selerane Warga. apa vitamine? Wake lho iki rasane. Kowe mikir nek rasa mung nang ilat, Gus. Oke, wis iku kok pikirin dhewe. Warege. Wareg sampai nang ngene weteng. Manfaatnya apa meneh? Wis akar pun pikiran. Hakikate urip iku apa nggo mangan tok. Nah, jerone manfaat iku mau, urip iku mau ana mangan, ana turu, ana sembarange to. Ha iku lak panggonan swarga kan. Saiki hakikate makhluk, awakmu dadi makhluk sing sempurna lho. Anane sempurna berarti makhluk seluruhnya iki sing sempurna manungsa. Lho hakikate digawe nang ndi? Apa nang swarga tok? Ya kenal Gustine sa. Ya kenal Gus Anton, namun nang kene iku mesti dikai kopi, diladeni kok. Nang kene ana kopi ini, ana opane Mas yo durung ditemoni Gus Anton. Tetep mlebu nang ngene omahe Gus Anton. Lah ngono ta. Cuman sing dikenal tujuane nang kene iki. Jadi manusia semua itu dikasih chip karo Gusti Allah untuk bisa menempati surga dan neraka. Yo aneh, kalau kau itu masuk di dalam neraka itu selawas-lawase, berarti konsep surga itu kau lepas. Terhapus. Kenapa wong sing mlebu swarga iku ana sing tekan neraka? Karena konsep surga itu masih ada. Foto karo HP-mu. Jikalau kau bisa lihat lagi WA-WA-nya orang-orang, kau buka lagi juga tetap masih ada. Tapi jadi nggak ada karena kau terhapus. Kalau sudah terhapus sudah nggak ada. Jadi real itu satu real. Nah, Gus ini stasiun. Stasiun gawe niteni orang-orang yang sudah nyampe tingkatan di sini dalam suatu laku kehidupan. Padha karo tujuannya Jakarta ketemu stasiun api, stasiun Bojonegoro. Hanya untuk terminal untuk mengingat-ingat dirimu. Ah kurang pirang jam, kurang. Gus iki cuma stasiun saja.
paling tidak pos dari stasiun itu kamu nggak kebingungan. Di saat kamu turun masuk ke Sasar Ranggiae, kon berada pada landasan stasiun tersebut, tidak membingungkan tadi. Jadi poros. Jadi poros untukmu. Gitu loh maksudnya itu. Jadi dirimu itu asli ini dicetaklah suatu aplikasi di dalam HP ini adalah konsep surga dan neraka. Kapan kau buka silakan, di situ ada seluruhnya ada. Kembangan kehidupan pun juga ada di dalamnya konteks itu. Monggo. Makanya tak tanya, kamu makan itu tujuannya apa? Kalau soal itu Bos yang tadi apa untuk menentukan perbendaharaan rekening sawab itu seperti apa Bos? Ya dari diri kita. Itu hanya untuk menguati batasan keimanan kita, tegak atau berdiri. Sebab iman itu jikalau terhempas sesuatu hal perkara, maka dia akan goyang. Harus dikuati dengan sawab. Lah caranya mencari sawab inilah latif, halus dia. Dia tak tampak oleh kita sawab itu, tetapi suatu power. Ada yang mencari sawab dengan sholat, ada yang mencari sawab dengan sedekah, ada yang mencari sawab dengan puasa, ada yang mencari sawab dengan ikhtiar lelaku, ada yang mencari sawab dengan kaweru. Hanya untuk menguati ini. Satu maksud berarti itu. Yang mana sawab itu akan terbagi menjadi dua, dan yang membagi itu adalah niat. Jikalau masuk ke ruang niat yang buruk, maka sawab yang jernih itu akan menjadi hitam pekat, dia akan menguati niat. Dan nanti kamu akan di bagian sebelah mana dari Rijalul Gaib. Nah, jikalau sawab ini akan melintasi sesuatu hal yang niatnya baik, maka dia akan merubah menjadi sesuatu diri yang baik. Inamal amaru bi niat. Di mana sawab itu lewat niat. Sama dengan soal air putih, jikalau dia melewati sesuatu hal yang pahit, maka air putih akan merasakan pahit. Jikalau air putih ini melewati suatu gula, maka dia akan merasakan manis. Tergantung dari mana sawab itu dia. Nah, niat inilah yang akan merubah fungsi dirimu lewat rasa. Maka kan aku ngomong tujuanmu di sini tuh kamu apa niatnya? Tak takoni. Maka kau akan tersiram dengan niatmu sendiri. Maka yang kau hasilkan adalah niat itu tersebut. Maka Allah yang membaca inamal amaru bi niat. Sesungguhnya aku melihat dari niat. Nah, Allah lah sang kaweru, juga sang sawab. Nah, al maujuda illallah. Segala sesuatu yang wujud yang dihakikatkan adalah sesuatu energi, maka itulah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari
Allah. Kalau itu daya dan kekuatan kau datangkan sebagai suatu apa, ya maka itulah yang bertajalli. Sifat wujud nafsiyah, wujud kita bako. Dari sifat wujud nafsiyah sudah jelas ya huwa wa ya ghairuhu. Allah berpotensi merujuk kepada sifat yang bermakna orang tersebut. Jikalau kau ngaji, kau berpikiran itu suatu hukum yang hebat-hebat, maka kelak kau akan kembali, kau akan berhadapan dengan sandaran. Siapa sih Tuhan itu? Tuhan itu di mana tempat kau sandarkan kehidupanmu dalam sesuatu kehidupan. Nah maka kalau kau berniat ya huwa wa ya ghairuhu, sifat wujud Allah itu sesuai dengan sandaran pemikiranmu, maka nak koyok-koyok ngono kuwi 212, maka kau akan berhadapan dengan Allah yang kejam sing koyok ngono kuwi. Jadi sahdu nek kau niku bersandar kepada Rahmanur Rahim, wis diarani karo Gusti. Kau yang beradaptasi ataukah Allah yang beradaptasi? Kita yang Oh, Allah sesuatu hukum. Ya, ya huwa wa ya ghairuhu. Iya. Ataukah Allah suatu kejadian? Bisa dikatakan iya. Ataukah Allah suatu kehidupan? Oh iya, khoyu wa khoyun. Iya. Apakah Allah suatu sifat? Iya. Hakikat semua wujud itu apa? Nah, nek kau ya huwa wa ya ghairuhu, kau bersifat wujud kidam bako, sifat wujud nafsiyah. Jikalau kau bersandar kepada suatu hukum sing ruwet, maka dia ruwet juga. kok jadi gak heran itu jawaban kenapa kon seorang pelacur bisa masuk surga. Hanya karena dia berpahaman Rahman. Jawaban ini gak ono nang ahli syariat. Karena harus mengerti sifat wujud nafsiyah dan hakikat wujud nafsiyah. Maka jikalau kau berpahaman tentang ilmu-ilmu sing keren-keren kuwi, maka kau akan berhadapan dengan apa? Sang sumber energi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Apakah itu baik ataukah buruk? Allah tidaklah disebut baik dan tidaklah disebut buruk. Karena semua hakikat kekuatan, baik itu baik, baik itu buruk, juga sandaran dari Allah. Kon kena sifat wujud nafsiyah wis bingung kon burung meneh wahdaniyah, cara mengisahkan Allah gak boleh kamu fasil atau kamu tafsir. Karena tetap di niat awal itu. Nah, makanya kau melewati, kau seorang ongko air. Jikalau kau melewati sesuatu gula, maka air itu akan terakumulasi menjadi manis. Jikalau kau melewati sesuatu hal yang getir, Getir juga. masih pun pacaan putih-putih koyo 212 cak, maka kau akan berhadapan Allah yang seperti itu. Meski kita begini tapi berdosa si Rahman Rahim, kelak kau akan berhadapan Allah yang cak kabeh menungso nek dek nene kuwi kuliah nang bidang hukum, kau akan berhadapan dengan Hukum. masalah-masalah. Hukum. Kalau dia kuliah nang manajemen, kau akan berhadapan dengan masalah-masalah. Nek kon berhadapan dengan apa tentang matematika ataupun arsitek, kau akan berhadapan dengan masalah tersebut kan. Hakikat kesemuanya itu universitas toh. Uni. Air hujan itu air enggak? Air. Es batu. Air. HKT. Embun. Air. Hakikat semuanya itu. Air. Nah sudah. Bentuknya beda. Wis cetakan dhewe wis. Dia akan mengetahui loh. Sesat Go Santun. Ternyata aku mati ketemu sing ini.
engko ndelok lho, umat Gusti Allah kok siji meneh bingung. Wis. Anu, kurang yakin meneh. Yakin Gus. HP-mu iki dirimu. Ini komputer hayati. Iki lho duwe aplikasi. Sentrale Gusti Allah nang ndi? Koyo WA. Kapan kamu buka jam berapa WA, maka dia akan terbuka jam berapa itu pula. Sing satu nih, nek kon jam 4 iki jam 1, moko yang terbuka jam berapa? Jam 1 itu pula. Dengan kata-kata berbeda ndak, pada inti sarinya kon WA iki ya WA gak? Nggih. Kon berhubungan karo kanca-kancamu sing elek-elek, iki berhubungan karo kanca-kancane sing apik-apik lewat WA gak? Iya. Ayo wis jelas. Maka yang berlaku kau menjawab apa WA-ne nang kene kanca-kancamu. Ya kau sendiri yang mengetahui iki. Ya kau sendiri yang mengetahui WA-ne iku sapa? Gusti Allah to. Ha iku. Moko aku gak ngomong nak ngajimu kliru, nek kon ortodok entuke apa iku? Kanca-kanca ortodok, nek kon apik entuke apa iku? Ya kanca-kanca apik wis iku wae. Maka Allah lah sang kejadian, Allah lah sang energi, Allah lah sang materi, Allah lah sang suwung sekalipun. Memenuhi semua eksistensi yang ada. Hati-hati. Gusti Allah membaca pikiran dan hatimu. Nah, maka kau akan disediakan sesuai kekarepanmu. Enggak? Mari ngomong ngono iki, makane tak kongkon karepane iki dirungguhi, dituroni, digawe ganjel mburi sampean dulu. Nah, iku mau tak kon ngrubah mindset, pikiran karep, karena Allah akan berakumulasi di dalam kehidupan itu, menghilangkan segalanya itu. Dijejer, digawe lemek dulu. Sing loro wis selesai. Mateng itu kok coklate iki. Sampai kapan? Hah? Terus saya 3 dina sampean nggo, engko lak nyedot dhewe. Nah, seperti itu. Jadi gini, sesuk Gusti Allah sing dihadapkan dengan kita ini berbeda-beda. 212 akan dihadapkan dengan polanya dia sendiri. Yaiku mau. Nek kon ahli fisika apa diajari matematika, ya fisika sa. Kon niku daftare apa? Nek kon ahli biologi akan dihadapkan dengan perkara-perkara apa? Wis. Nek kon SMP akan dihadapkan dengan perkara-perkara yang berdurasi sesuai makom, wis. Nek kon SMA wis jawaban dhewe, wis jawab dhewe lho pinter iso goblok meneh. Lah iya kan? Sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang berada di mana landasannya? Di dalam diri kita. Aku nuruti prasangka hambaku. Maha sobaka indahu wa minallah. Aku tak turuti prasangkane hambaku. Nek apik tak wenehi apik. Iki lho koyo ngene aku. Nek elek tak wenehi elek. Iki lho kaya ngene aku sak karepmu wis. Jadi jangan ngantuk. Nah, gak ngantuk to. Mergo tak getak iku mau.